Hai, jumpa lagi dengan saya Riza Asfa di sini. Assalamualaikum. Kali ini saya akan membahas tentang classroom screen, papan digital, tapi dia sistemnya online. Nah, ini kita bisa gunakan untuk melakukan pembelajaran secara daring ke siswa kita. Nah, apa aja menu yang ada di classroom screen.com ini? Mari kita pelajari bersama. Pertama, kita masuk ke dalam classroom screen.com. Nah, inilah tampilan awal dari classroom screen.com. Di sini ada home, ada learn, ada pricing, about, dan launch. Kita bisa melihat kita bisa langsung launch classroom, bisa masuk ke dalam, tapi kita bisa melihat di sini menu-menu yang ada ditampilkan. Di sini ada, ini tampilan dari classroom screen-nya nanti ya. Seperti ini. Kemudian kita dikenalkan all the tools you need at your fingers. Berarti kita cuman alat yang mudah hanya bisa digunakan dengan fingers. Nah, ini menu-menu yang ada nanti di dalam classroom screen kita. Ada menu tulis, kita bisa menulis, ada nanti random students. Dan ada tanda simbol kayak lampu traffic light ya, traffic light. Nah, baik. Mari kita langsung menuju ke menu yang ada. Kita launch classroom-nya. Oke, muncul di sini. Nah, inilah tampilan awal ketika kita telah mengklik classroomscreen.com. Nah, di bagian atas, pojok kiri atas, ada di sini home. Di sini home. Nah, kita klik di sini, berarti nanti ada muncul, kalau kita ini saya sudah login ya, kalau belum pas pertama buka, nanti bisa langsung login dengan akun Google-nya. Nah, ini yang muncul. Nah, kita klik aja my screen di sini. Boleh kita nanti mau-open yang udah ada atau add new, boleh. Nah, di bawahnya ada menu background. Nah, ini background-nya, kita bisa mengubah background yang ada. Misalkan kita disajikan berapa banyak background di sini ya, atau cuman ingin gambar warna saja, atau ingin gambar yang lain, kita tinggal memilih. Atau mau lokal background-nya, kita bisa menggunakan background yang ada di dalam laptop kita. Nah, di sini saya cuma coba menggunakan background ini ya, seperti salah satunya. Nah, yang ini aja, supaya lebih cerah. Nah, di sebelah background ada random name. Nah, apa fungsi ini? Ketika kita masukkan nama siswa kita, misalnya Adi, Budi misalnya, sini. Kemudian nanti ada Cici, ada Dedi, misalnya ada Nina, dan sebagainya, anak kita. Nah, nanti kita bisa melakukan pemilihan. Ketika kita ingin melakukan suatu post test, kita choose misalnya. Dedi, misalnya choose. Kita klik Budi. Nah, ini kegunaan dari random name. Nah, di sebelah kanannya ada dice atau dadu. Dadu ini kita bisa berguna untuk peluang, misalnya belajar peluang matematika, ada 2 dadu, diacak atau dikocok. Ini bisa digunakan untuk pembelajaran itu. Nah, ada 3 dadu misalnya. Nah, seperti itu. Ini bisa kita menghilangkan. Nah, menghilangkan tinggal klik silang di sebelah kanan kiri atasnya. Ini juga bisa. Ini adalah untuk pengaturan ya, backgroundnya seperti apa. Oke, kita silang. Nah, di sini ada sound level. Fungsinya adalah identifikasi sensitivitas dari suara-suara yang nanti masuk ketika kita menjelaskan, atau nanti ada suara student. Kita nanti max noise-nya berapa, nanti kalau melebihi dia akan ada berbunyi. Tuh. Seperti ini ya, ini background-nya. Oke.
Kemudian di sebelah sound level ada media. Nah, kita bisa memasukkan media di sini dari komputer, drag seperti ini. Misalkan saya ingin masukkan logonya, misalnya logo dari Classroom. Nah, di logo Classroom screen. Kita bisa melakukan pengaturan di sini, menukarnya kembali atau memutarnya sini kayak gini, mempaskannya. Nah, seperti itu. Atau kita bisa memasukkan YouTube juga bisa. Di sini channel YouTube kita copy paste di sini. Channel YouTube yang ingin kita masukkan sebagai media pembelajaran kita. Oke, di sebelahnya ada QR code. Fungsinya kita gunakan, bisa kita sebar ke siswa kita supaya untuk yang menggunakan barcode-nya. Dia bisa nanti masuk ke sini pakai barcode. Seperti itu. Kemudian di sini ada draw. Nah, kita bisa melakukan penulisan di sini. Menulis. Misalnya kita klik ini. Bisa menjelaskan ketika kita menjelaskan SPL TV, misalkan di sini ketebalannya bisa kita atur dengan metode substitusi, misalkan dengan substitusi. Kita bisa menghapus, lakukan penghapusan di sini, atau kita hilangkan semua. Nah, di sini kita bisa melakukan mengubah warna huruf SPL TV cara eliminasi misalnya. Untuk menulis, media menulis di sini. Oke, kita tukar. Kemudian ada media teks. Kita hapus ya, media teks. Nah, kita bisa memasukkan pengetikan teks di sini, melakukan perintah, misalnya kerjakan soal berikut. Ini bisa dirubah jenis hurufnya, ketebalan hurufnya, ratanya juga bisa kita rubah. Nah, kita bisa masukkan teks-teks di sini. Kemudian ada word symbol. Ini bisa kita atur. Ini ya, latarnya. Nah, teks simbol ini berfungsi memberikan simbol ketika misalnya siswa harus silent, ada simbol silent, atau cuman harus mendengarkan atau mendengarkan saja, atau ini boleh bertanya dengan temannya, atau ini boleh work together, bekerja sama. Ini simbol yang bisa digunakan. Kemudian traffic light, nah ini lampu yang saya siswanya bisa digunakan, menyatakan bahwa merah, ada kuning, hati-hati, itu hijau, dia mulai atau dia stop, kita gunakan kita kamera seperti itu. Nah, kemudian ada timer. Timer bisa digunakan untuk waktu pengerjaan suatu tugas atau perintah, misalnya seperti ini. Dimulai misalnya. Ini bisa kita gunakan musiknya dengan musik atau nah, untuk timernya. Dan atau stopwatch juga bisa digunakan selain timer tadi untuk menggunakan waktu yang ada. Oke, pause. Dan clock, atau kita menggunakan jam, clock time di sini. Terus kalender juga bisa kita tampilkan. Nah, itu mungkin papan digital, pengenalan papan digital classroomscreen.com yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, memvariasikan pembelajaran secara daring. Baik, terima kasih untuk perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.